Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan.
dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday GC Family di mana Anda berada, baik Anda di Jakarta, di Manado, Bekasi, Cibubur, and wherever you are. Welcome to the third Sunday of 2021, the Year of Integrity. Dan saya percaya biarlah hari ini dalam masa PSBB yang makin diperketat, kita tetap menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan kesehatan Anda sungguh-sungguh, jauhi kerumunan yang ada. Karena saya percaya inilah saat yang sangat krusial untuk kita bisa melewati krisis yang ada, baik buat Indonesia, keluarga kita, dan segala macam yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan saya percaya excited untuk hari Minggu yang ketiga ini, kita akan diberkati oleh pastor daripada New Deep Bekasi yang akan segera menjadi Growth Center Bekasi. Ya, sebentar lagi kita akan membuka cabang daripada Growth Center Family di Bekasi. Tapi sedang menunggu masa PSBB ini lewat, sehingga hari ini kita akan memperkenalkan our own
speaker, pastor, yaitu Pastor Julius daripada NDB Bekasi yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Minggu depan jangan lupa masih online. Ya, ada di growcenter.online, saudara bisa ikuti, ada 4 kali kebaktian seperti di bawah ini atau di YouTube channel daripada Grow Center Church. Jangan lupa juga untuk ikut dalam rumah doa Generation House of Prayer yang akan diadakan dari Selasa sampai Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.30, Rabu dan Jumat yaitu jam 6 pagi. Saudara bisa ikuti dan daftarkan diri Anda di WhatsApp di bawah ini dan ikuti Generation House of Prayer. Dan Pastor ingin mengumumkan pemberkatan pernikahan yang pertama di tahun 2021, yaitu kekasih kita, worship leader kita yang dahsyat, Joy Kristo dan Kiyoshi Sandra Giovanni. Ya, kalau ada keberatan, saudara bisa menghubungi jc.office@growcenter.church, saudara. Dan saya percaya mereka akan diberkati pada tanggal 6 Februari 2021. Excited untuk lihat Joy dan Sandra boleh memasuki pernikahan mereka. Haleluya. Dan bagi pasangan suami istri ada acara yaitu obrolan pasangan OPA hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pada pukul 8 malam. Ingat ya, pasangan suami istri, ayo join supaya kita makin dibekali, makin belajar ya untuk satu dengan yang lain saling mengerti. Dan juga kegiatan cool tetap diadakan secara online dan kegiatan yang lain masih diliburkan. Dan juga setiap pertanyaan atau informasi bisa menghubungi gc.office@growcenter.church. Dan hari ini pula kami juga tetap terus mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kami semua Grow Center Church. Biarlah persembahan ini bisa diberikan melalui QR Code yang ada atau melalui transfer bank yang ada di layar Bapak Ibu Saudara saat ini juga. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. So prepare your heart, siapkan hatimu untuk menyembah dan nanti mendengar firman Tuhan. Mari kita bergabung dengan Grow Warriors untuk berdoa syafaat dan nanti bergabung dengan Grow to worship God. Yaralama shikiri yaralabo yaralaba shande. Yaranama yaralaba sande di yaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Bapa kami pada hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Notraharjo bersama istrinya Ibu Hermin Tuhan dan seluruh keluarga besar daripada hamba-Mu. Kami berkati di dalam nama Yesus, kami lepaskan damai sejahtera dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan kami perkatakan Mazmur 91 tergenapi nyata sempurna atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan terus hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru daripada Roh Kudus tercurah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Let the third Pentecost happening in Indonesia Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk gembala kami, Pastor Andy dan Pastor Lia Cokro Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hati Bapa dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau memelihara mereka dengan sempurna Tuhan. Engkau menjaga dan menuntun langkah-langkah hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan terus Tuhan Yesus. Biar hikmat marifat Allah turun atas kehidupan hamba-Mu. Biar urapan yang baru daripada Roh Kudus dan kesegaran yang baru selalu ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan berjalan dalam kedalaman keintiman dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, biar terus Engkau Tuhan menuntun kehidupannya untuk memimpin setiap umat-umat-Mu, memimpin anak-anak-Mu untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk tim pastoral kami, Pastor Monty dan Pastor Esther Tuhan, Pastor Timmy dan Pastor Green, Pastor Doni dan Pastor Shasha. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesatuan hati, terima kasih untuk keteguhan iman mereka. Terus Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kekuatan dan kesegaran yang baru daripada Roh Kudus. Kau berkati kehidupan mereka, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau mengucap syukur bahwa perlindungan darah Yesus sempurna. Mazmur 91 juga
sempurna dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Growth Center Tuhan Yesus, baik di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Manado. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, restorasi terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih biar pada hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Kami berkati Indonesia, kami perkatakan shalom Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus tercurah atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, Indonesia dimenangkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan for the third Pentecost Tuhan terjadi atas Indonesia, terjadi atas Indonesia. Kami perkatakan shalom, damai sejahtera Tuhan. Kami berkati pemerintahan di Indonesia. Kami berkati presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Happy Sunday Growth Center Church. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan. You ready? 1, 2, 3, let's go! Come on, sing it out. Kau Tuhan, penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu. Kau bersamaku. Kemenanganku. Sing it out. Tak takut, Kau berjalan bersamaku. Tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan. Everybody sing. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu. Kau bersamaku. Kemenanganku. Kau kemenangan kami ya Tuhan. You are our victory, Jesus.
Just give Him praise. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you, Jesus. We thank you for your love. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa yang baik. We're so grateful, Lord, that you are the good Father. Lord, that you have been so good through all seasons of our lives. And I will sing of your goodness. I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. Though the night may get darker, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. You are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. Come on, Growth Center Church, why don't we sing this together? Oh, you are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. You have always been patient. You have always been kind. You're consistent through the ages. Oh, what a friend of mine. So I remind myself to bless you, standing firm upon this truth, knowing you cannot be shaken, 'cause I see what you can do. Oh, you are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. Oh my God, Center Church, di setiap musim kita katakan, oh you are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. Keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. You keep on getting better. Come on, Growth Center Church, sing. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, I know. You keep on getting better. You keep on getting better. Come on, declare, church. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. You keep on getting better. Oh, I believe it. I believe it. You keep on getting better. 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 All my church, sing it again. Say, you keep on getting better. You keep on getting better. You keep on getting better.
morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Come on, let's sing it together. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. You're so good, Jesus. Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Come on, Grove Center, let's sing it again. Ya Yesus baik. Oh, how great you are, Lord. Jesus, yes, you are so good to us, Lord. Jesus, baik, Dia baik buat saya. Sing, God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are so good, Jesus. Through any circumstance, you will always be so good, Lord Jesus. You're so good. You're so good to me. One more time, let's declare it together. Oh God, you're so good. Yes, you are good, Jesus. You're so good. Yes, you are so good, Lord. God, you're so good. You're so good to me. You are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. Oh my God, can I change? Let's declare it all by heart. Halakan, you are good. You are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. Oh my God, can I change? Sekali lagi katakan. Oh, you are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. Selamat hari Minggu, hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Andi, Pastor Lia, pastoral yang ada. Terima kasih untuk GC Family dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya hari ini adalah hari di mana sesuatu yang baik sedang terjadi. Nama saya Julius. Dan mari sebelum kita sama-sama lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini hari yang baik, di mana Engkau mengurapi kami, Tuhan. Engkau memberkati kami, Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan, Engkau berbicara, memberi tuntunan kepada kami, Tuhan. Perdengarkan suara-Mu, Tuhan. Kasih rema-Mu buat kami, Bapa. Kami
butuh Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi shalom saudara semuanya dimanapun berada. Perkenalan singkat, nama saya Julius. Saya berasal dari sebuah kota di Jabodetabek, Bekasi. Dan sekali lagi salam dari Bekasi untuk semua GC Family. Hari ini saya boleh share sesuatu yang jadi melekat di hidup saya. Sesuatu yang sangat melekat dimulai dari sebuah kegagalan. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang kegagalan karena saya percaya 2021 adalah tahunnya Tuhan. Percayakah saudara 2021 tahunnya Tuhan? Percayakah? Kalau saudara percaya, saudara bisa tulis di chat saudara berkata percaya, percaya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana bisa dibilang sebuah kegelapan besar melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Banyak ketakutan, banyak kematian, banyak kehilangan, banyak segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik sedang terjadi. Bukan hanya sekali lagi bukan hanya di Indonesia. Bahkan kita lagi merasakan sesuatu yang boleh bisa dikatakan mengalami kepastian di masa-masa yang tidak pasti. Jadi apapun yang kita planning, kadang-kadang kita berpikir oh ini akan kita kerjakan, ini akan kita kerjakan. Ternyata jadi sesuatu yang tidak pasti. Saya ngalamin masa-masa sama seperti saudara di rumah saja. Saya ngalamin masa-masa harus bermasker, harus cuci tangan, harus berjaga jarak. Saya ngalamin masa-masa tersebut. Tapi ada satu yang tidak boleh berubah. Saya mau bilang kepada saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus sayang kepada saudara. Tuhan Yesus sayang kepada saudara semua. Dan bukan hanya sayang saudara, Tuhan menciptakan kita semua buat satu tujuan saudara, yaitu kita dipilih khusus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini mari sama-sama ketika kita belajar untuk mengerti apa sih mau Tuhan di 2021, mari kita mulai dengan sebuah kalimat saudara. Saudara punya mimpi apa buat 2021? Apa saudara nggak punya mimpi sama sekali? Saudara, saya percaya banyak orang berkata ketika masuk 2021 nggak akan berubah dibanding 2020. Akan lebih dan lebih. Lebihnya boleh positif, boleh negatif saudara. Tapi saya percaya, sebagai hamba Tuhan saya percaya, sebagai orang yang mengerti kebenaran saya percaya, bahwa 2021 adalah tahunnya Tuhan Yesus Kristus saudara. Tuhan Yesus Kristus bikin 2021 secara sempurna saudara. Walaupun kita belum masuk di akhirnya, tapi saya mau berkata dengan mulut saya, percaya bahwa inilah tahun perkataan saudara. 2021 adalah tahunnya siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Akan ada banyak sign and wonder, mukjizat yang terjadi yang saudara gak kepikirkan. Tapi semua dimulai dengan sebuah kalimat ini saudara. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu satu ayat yang luar biasa, yang bikin saya mengerti kenapa saya harus share hal ini buat saudara. Sesuatu yang saya percaya ayat ini sudah saudara mengerti banget. Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi saya katakan Yeremia 29 ayat 11. Ayatnya berbunyi seperti ini saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya semuanya percaya kalimat ini dan berkata amin, amin, amin pastor, amin pastor. Saya percaya semua berkata amin. Tapi saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, tapi tidak terjadi sama saya pastor. Hari-hari ini saya tidak mengalami masa-masa ini. Pastor, ayat ini salah pastor. Saya nggak ngalami masa-masa di mana rancangan-rancangan damai sejahtera yang saya terima. Saya ngalami masa-masa PHK. Saya ngalami masa-masa pergumulan, uang mulai berkurang. Saya mengalami masa-masa saya harus bekerja keras. Saya ngalami masa-masa ketakutan yang luar biasa, depresi yang luar biasa. Saya ngalami masa-masa di rumah sakit, ngalami masa-masa karantina. Ayat ini tidak terjadi sama saya, pastor. Ayat ini nggak terjadi sama saya, pastor. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, saya percaya ayat ini benar, saudara. Saya percaya, kenapa saudara? Firman Tuhan katakan dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Firman Tuhan katakan itu artinya, saudara, Tuhan surga yang kasih ke kita, saudara.
Tapi sekali lagi ada butuh waktu di mana kita juga harus mengalami proses, saudara. Kita harus mengalami proses. Prosesnya, saudara, kalau saudara berkata, proses seperti apa, Pastor, yang kita harus alami, saudara? Pastor, apa yang harus kita alami? Saudara bisa tentu ingat dengan sebuah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara ingat kisah tersebut? Bagaimana mereka benar-benar mengalami masa-masa yang kelihatannya awalnya luar biasa indahnya. Mereka dipilih dari seluruh bangsa dan mereka dikasih makan yang terbaik. Ada satu ketika tiba-tiba mereka harus menghadapi apa, saudara? Proses yang gak enak. Proses yang gak enak dalam hidup mereka. Tapi mereka lakukan sesuatu, saudara. Saudara bisa buka di Daniel 3 ayat 17. Saudara bisa buka. Dan saudara, ketika saudara buka, saudara akan menemukan sebuah ayat yang luar biasa. Ayatnya berkata seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Saudara, hidup kita hari-hari ini memang mengalami tekanan yang luar biasa. Saya salut dengan orang-orang medis. Mereka merawat, mereka dokter-dokter, perawat-perawat, saya salut luar biasa. Dengan masa pandemi yang luar biasa ini, mereka tuh benar-benar bekerja sangat luar biasa, saudara. Saya appreciate banget. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, tangan Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Sekali lagi, saudara, tangan siapa, saudara? Tangan Tuhan. Ada satu kejadian di mana mereka ngalamin dapur api yang panas. Mereka ngalamin sesuatu yang mereka nggak duga, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melepaskan mereka, saudara. Saudara ngalamin hal itu, saudara? Ketika engkau lagi di masa di lembah, saya percaya satu respon yang baiknya yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego apa, saudara? Mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ini bukan cuma Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, Yeremia berkata seperti itu, rancangan damai sejahtera. Tapi kok kami dapat yang namanya api? Saudara, percayalah, saudara. Ada proses. Saudara, saya sering makan. Dan ketika saya sering makan, sering minum, tentunya piringnya jadi kotor, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya piring itu bisa dipakai kembali, saudara? Dibersihkan. Suatu ketika saya membersihkan, ya kadang-kadang kita pria, saudara, ya kita membersihkan, tiba-tiba masih ada sisa sabun, saudara. Istri saya langsung berkata seperti ini, saudara. Itu nyucinya belum bersih. Ada sabun di situ. Dan saya harus kembali melapnya, saudara. Membersihkannya kembali sampai piring tersebut bersih, saudara. Kenapa, saudara? Karena memang sabunnya ternyata masih banyak dan kotorannya masih ada, saudara. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego diajar sama Tuhan bukan hanya untuk percaya sama Tuhan, tapi meruntuhkan semua ego, meruntuhkan semua kebisaan mereka karena posisi mereka, saudara. Dan ternyata prosesnya menghasilkan kemenangan, saudara. Ada satu pertobatan besar yang terjadi, bahkan ada posisi yang luar biasa yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi apakah cuma satu, saudara? Nah, saudara, ada yang kedua, saudara. Saudara bisa lihat di Kisah 7 ayat 59 ada seorang pahlawan iman yang namanya Stefanus. Saudara tentu kenal Stefanus. Apa yang dialami Stefanus, saudara? Dia dirajam, dilempar batu, saudara. Yang pertama api, saudara. Yang kedua batu. Nggak ada yang enak. Tapi sekali lagi, saudara, apakah Stefanus berkata seperti ini? Rancangan damai sejahtera, aku klaim, kok jadi begini? Tidak, saudara. Dia tetap jalan sama Tuhan. Dan kalau saudara lihat ayatnya berkata seperti ini, saudara. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan dia, ayat berikutnya berkata, dia tidak menghakimi orang-orang, dia tidak menghujat orang-orang, malah dia berdoa buat orang-orang tersebut, saudara. Saudara, hari-hari ini kita lagi diajar bukan hanya tentang kita. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan maksud ternyata bukan hanya tentang kita. Tapi kita jadi kekuatan, kita kuat secara iman, kita kuat secara fisik. Bukan hanya buat kita ternyata, saudara. Tapi buat siapa, saudara? Buat jadi terang buat banyak orang, saudara. Dan hari-hari ini ketika gereja di mana-mana ditutup, saudara, percayalah, saudara, ternyata Tuhan lagi bekerja sangat hebat di rumah-rumah, saudara. Yang tadinya orang gak bisa beribadah, ada yang mungkin papanya gak mau ke gereja, ada yang mungkin adiknya gak mau ke gereja, ada yang mungkin ada siapapun yang tidak mau ke gereja. Tiba-tiba hari ini dengan sebuah YouTube, dengan sebuah banyak medsos yang ada, semua bisa beribadah di rumah, saudara. Dan saya percaya
semua rancangan damai sejahtera ini akhirnya membuat apa saudara? Membuat banyak petobat-petobat ketemu kembali sama Tuhan saudara. Stefanus dilempar batu, Sadrak, Mesak, Abednego ngalamin api, tapi sikap hati mereka itu tetap mengalami Tuhan dalam hidup mereka saudara. Yang ketiga saudara, apakah cuma 2 saudara? Masih banyak, Alkitab bercerita masih banyak saudara. Tapi saya sangat berbekas dengan kisah ini saudara. Saudara tentu ingat Daniel, dia berada di gua singa saudara. Daniel 6 ayat 10 berkata seperti ini saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah apa saudara? Supaya nyembah patung yang dibuat, supaya nyembah semua hal yang dibuat oleh raja saudara. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pada akhirnya apa saudara? Dia masuk gua singa. Saudara bayangin, ibadah, doa, penyembahan, ngalamin yang namanya gua singa. Walaupun raja sayang sama dia, tapi karena undang-undangnya dibuat, akhirnya dia tetap masuk ke dalam gua singa saudara. Pertanyaannya tentunya berkata sama saudara. Yakin rancangan damai sejahtera? Gua singa loh. Gua singa loh. Ada api, ada batu, ada gua. Saudara, Tuhan itu ada buat orang yang menyayanginya saudara. Tuhan itu ada saudara. Dan kalau semua orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan ini menghadapi masa-masa tersebut saudara, sebenarnya Tuhan lagi nunjukin kuasanya. Makanya ada lagu saudara, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saudara, Tuhan lagi nunjukin kuasanya buat saudara. Saudara, kedua tangan saya ini tangan yang biasa. Bahkan mungkin seluruh hidup saya adalah hidup yang biasa. Tapi tahukah saudara, masuk 2021, doa saya bukan seperti ini saudara. Tuhan, saya minta kerjaan. Tuhan, saya minta makanan. Tuhan, saya minta mobil yang baru. Nah saudara, saya minta seperti ini saudara. Tuhan, saya minta diurapi. Urapi saya Tuhan, urapi saya Tuhan, urapi. Kenapa saudara? Karena jalan Tuhan lebih baik dibanding jalan saya saudara. Apa yang saya minta mungkin terbatas, tapi Tuhan mengetahui apa yang ada di depan saudara. Itulah rancangan damai sejahtera saudara. Itulah rancangan yang Tuhan buat kita saudara. Saudara, ini semua pahlawan-pahlawan iman mengalami masa-masa yang tidak enak, tapi mereka punya sikap dan respon apa saudara? Doa 3 kali, mereka tetap percaya sama Tuhannya, mereka tetap mengalami Tuhannya saudara. Saudara, ada 3 hal yang kita harus kerjakan di masa di 2021 ini saudara. Karena saya percaya 2021 apa saudara? Tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Tahun di mana Tuhan menunjukkan terangnya buat kita, buat banyak orang saudara. Kita akan baca sama-sama saudara di Yosua 1 ayat 9. Saudara, kita mulai pertama saudara. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus kuat dan teguh saudara. Katakan sama-sama, kuat dan teguh. Tulis saudara, kuat dan teguh. Yosua ayat 1 ayat 9 berkata seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, dengar, kuat dan teguhkan hatimu. Orang yang kuat dan teguh, wow, bukan hanya dari surga yang akan mengucap syukur saudara. Bahkan sekelilingmu akan berkata, wow, ini orang luar biasa kuat dan teguhnya. Saudara, saya pernah ngalami masa-masa dari titik nol kembali saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar nggak berdaya apa-apa. Tapi di titik nol, pikiran saya yang terpenjara kadang-kadang berkata, ayo nyerah saja. Hati saya berkata, udah nyerah saja. Ternyata bukan dibutuhkan percaya dulu saudara untuk jadi kuat saudara, tapi dibutuhkan kesehatan dulu untuk bikin kita kuat saudara, baru kita jadi percaya saudara. Kadang memang 2 mata koin saudara, harus percaya dulu, kadang harus kuat dulu. Tapi saya percaya nomor 1 buat saya, buat kita semua yang ngalami masa-masa 2021 adalah tahun kemenangan, yaitu kita harus kuat dulu saudara. Kaki kita harus kuat, tangan kita harus kuat. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jangan kalah saudara. Kuping, mata diurapi sama Tuhan. 2021 tahunnya Tuhan saudara. Yang kedua saudara,
Kita harus percaya, saudara. Setelah kita kuat, sehat, saudara. Wah, kita tahu ini tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Ini tahun kemenangan. Ini tahun blessing buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus percaya. Percaya apa, saudara? Ibrani 10 ayat 35-36, saudara. Ibrani 10 ayat 35-36 berkata seperti ini, saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya menantinya. Ayat 36 berkata gini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, apa yang mau dijanjikan, saudara? Kita sama-sama ketemu Tuhan. Apain, saudara? Di surga, saudara. Endingnya adalah kita sama-sama ketemu sama Allah Bapa di surga, saudara. Kita ngalamin bukan hanya perjumpaan, saudara, tapi kita ada di surga. Ending dari perjalanan ada di surga, saudara. Tapi saudara, bukan hanya kuat, teguh, terus percaya, saudara. Kayak saya cuma berkata gini, kalau kita kuat, teguh, terus percaya, apalagi yang kita kerjakan, saudara? Saudara, kita harus mulai ngalami satu kalimat berikutnya yang terakhir, saudara. Kita harus mengerjakannya, saudara. Saya nggak punya singkatan untuk hari ini, saudara. Karena saya percaya, karena namanya mengerjakan, ya ngerjain, saudara. Setelah saya kuat, setelah saya sakit, saya kuat, saya mulai percaya kembali. Apa yang saya harus lakukan, saudara? Percaya. Setelah percaya, kerjakan, saudara. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Bilangan 6 ayat 24-26, saudara. Ini alat yang banyak orang jadi doa untuk memberkati kita. Ayatnya bilang seperti ini, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, bayangin. Ketika engkau kuat, ketika engkau mulai percaya, ada janji Tuhan yang nyata, saudara. Janji Tuhan yang bikin saudara bisa mengerjakan segala sesuatu dan percaya bahwa, oh iya ya, 2021 ini tahunnya Tuhan. Tahun 2021 nih bukan tahun ketakutan, tapi tahun iman. Wah, saya harus kuat, saya harus percaya, dan saya melangkah. Apapun yang saya kerjakan di Januari ini sampai Desember, pasti dibuat Tuhan berhasil, saudara. Jangan takut, saudara. Restart pikiran kita, saudara. Di restart. Jangan takut. Saya percaya memang masa-masanya kita akan masuk masa-masa vaksinasi, saudara. Saya cuma mau berkata kepada saudara, kalau pemerintah saja memperjuangkan rakyatnya, saudara, apalagi kerajaan surga, saudara. Ini lagi panen, saudara. Panen rayanya surga, saudara. Kita akan masuk panen raya di mana banyak orang berkata, Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terus mereka nyari ke siapa, saudara? Wow, saya mau bilang kepada saudara, mereka akan ketemu sama saudara yang punya banyak kesaksian untuk bercerita. Aku ketemu Yesus. Aku ngalami seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Aku ngalami Stefanus. Aku ngalami seperti Daniel. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Dan ketika aku kuat, aku mulai bisa share kemana-mana dan berkata, Yesus yang merubah aku. Yesus yang memberkati aku. Yesus yang melakukan segalanya buat hidupku. Saudara, ambil keputusan. Di Januari ini saudara harus ambil keputusan. Apa keputusannya, saudara? Keputusannya sederhana, saudara. Engkau mau ikut Yesus dengan semua janji Yesus di 2021, atau engkau mau ikut pikiranmu dengan berkata, dunia penuh ketidakpastian, aku takut. Pilih mana, saudara? Yesus berkata di Yeremia 29 ayat 11, saya ulangi sekali lagi, saudara. Yeremia 29 ayat 11. Apa, saudara? Sebab Yesus ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa, saudara? Damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Yes, itulah mujizat 2021, saudara. Jadi saya percayakan banyak kesaksian dari saudara tentang 2021, bukan cerita tentang ini. Pak, saya takut. Pak. No, saudara. Tapi tentang Yesus memberikan engkau kesaksian. Dan keputusan yang kau ambil adalah terima Yesus, saudara. Untuk berkata gini, Tuhan, aku mau terima Yesus masuk 2021 dengan percaya sama Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupku buat banyak orang. Saudara, jangan pernah menyerah. Ketika engkau menyerah, saya mau berkata kepada saudara, ada Yesus nopang saudara. Ketika saudara menangis, ada Yesus
menghibur saudara. Ketika saudara mau berpaling, ada Yesus yang berkata, ayo kuat, Tuhan ada saudara. Terima kasih saudara. Saya percaya apa yang Tuhan taruh dalam share saya hari ini, khotbah saya hari ini, bukan sesuatu yang luar biasa. Buat saya bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan mungkin buat saudara bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi tahu saudara, Yesus dalam hidup saudara dan hidup saya yang membuat segala sesuatunya jadi luar biasa. Luar biasa itu bukan karena perbuatan tangan kita saudara, tapi karena pengurapan Tuhan, karena kepercayaan Tuhan buat kita. Itu yang membuat Yesus jadi luar biasa. 2021 saya percaya mukjizat akan terjadi. 2021 saya percaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. 2021 akan banyak mukjizat, kesaksian, dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini saudara berkata, ya Pastor, saya percaya saya ngalami masa-masa buruk kemarin. Saya ngalami masa-masa saya mau berpaling. Saya ngalami masa-masa di mana saya down-nya luar biasa. Saudara, taruh tangan saudara. Taruh tangan saudara. Dan mari sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kalau Tuhan membuat rancangan damai sejahtera buat hidupku. Dan aku percaya Tuhan, kalaupun aku ngalami banyak proses seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel, seperti banyak hamba-hambamu yang lain Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, semua yang terjadi membuat aku kuat, dan teguh, membuat aku makin percaya, dan buat aku belajar bukan hanya percaya tapi melangkah. Karena aku percaya hidupku berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga di mata Tuhan. Orang boleh berkata apapun, mengintimidasi aku apapun, iblis boleh melemparkan semua senjatanya, tapi aku percaya Yesus adalah Tuhan di hidupku. Aku masuk 2021 dengan mukjizat dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan aku percaya saudara, saya percaya banyak saudara mengalami masa-masa di lembah. Saya percaya saudara, banyak saudara lagi mengalami masa-masa di lembah. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, di dalam lembah ada gunung. Kenapa saudara? Semua yang saya sebutkan, Sadrak, Stefanus, Daniel, mereka masuk lembah mereka. Tapi setelah di dalam lembah, mereka tetap menemukan Yesus berjalan bersama mereka. Di dalam lembah ada Yesus. Engkau tidak akan kekurangan, semua akan dicukupkan. Kenapa saudara? Karena engkau bisa lihat sampai hari ini pun Tuhan menjaga engkau. Dari Bekasi, saya Julius mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2021. Dan saya percaya ini tahun keemasannya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara akan mengalami masa-masa keemasan tersebut. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless. Terima kasih Pastor Julius untuk pesan yang menguatkan kita semua dan mengingatkan ini tahunnya Tuhan Yesus. Yesus selalu dalam setiap hari-hari kita dan meneguhkan dan menguatkan. Salam untuk semua keluarga besar NDB Bekasi yang akan segera menjadi Growth Center Bekasi very soon. Lia, ada yang mau kamu sampaikan? Di masa PSBB ketat, sekarang bukan 3M lagi, tapi 5M. Apa itu? Yaitu pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Kemudian ketiga tentunya pakai masker. Keempat juga mencuci tangan 20 detik. Dan kelima, jaga jarak. Biar 5M ini benar-benar diperhatikan. Kita mau COVID-19 ini segera punah di bumi Indonesia ini. Jangan lupa saudara, ingat sekarang 5M. 5M, yes. Wow, that's good. Kita akan menyelesaikan kebaktian kita hari ini, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Arahkan tangan saudara ke gadget dan ke screen yang ada. Mari berdoa. Kiralaba shiraba kairalaba yaralaba. Kuraba yaralaba shana. Bapak, aku berdoa kakakku disembuhkan dari COVID, dari penyakit jantung. Hasil biopsinya normal, tidak sel kanker, tumor di payudara kanan saya. Keluarga abang dipulihkan, tidak ada perceraian. Keluarga besar diberikan kesehatan dan tidak terkena COVID-19. Rencana pernikahan tahun ini berjalan lancar. Dapat ditemu untuk setiap permasalahan. COVID tekan wheel berjalan baik.
Para manajemen diberikan hati yang bijaksana. Hutang saya bisa segera terlunasi, Dalam nama Yesus. bisa mendapatkan pekerjaan saat ini, Amin. diberikan keberuntungan dalam usaha, tagihan kantor bisa dibayar oleh Yes, klien, Lord. perpanjangan kontrak dengan Pertamina sampai tahun 2022. Dan inilah yang Yes. sudah dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa berkumpul bersama keluarga besar di Medan Yes. dalam keadaan sehat semuanya. Haleluya. Amen. Dan bisa ngobrol kembali terbuka dengan Papa setelah belasan tahun marah dan diam sama Papa. Ya, Pemulihan thank you, sudah Jesus. terjadi. Haleluya. Haleluya. Dan gaji suamiku naik bulan Januari Amen. ini. Serta diterima kerja di salah satu bank swasta terbesar di tahun ini. Haleluya. Haleluya, praise God. Arahkan tangan saudara, buka tangan saudara, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang perbaik sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan Amin. Amin. Have a good Haleluya. Sunday. Selamat hari Happy Minggu. Sunday. God bless We you. miss you guys. Happy Sunday Growth Center Church. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan. You ready? 1, 2, 3, let's go! Come on, sing it out. Kau Tuhan, penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, kau kemenanganku. Ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku, oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu, kau bersamaku, kemenanganku. Sing it out. Tak takut, kau berjalan bersamaku. Tak takut, kau kemenanganku. Ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan. Everybody sing. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu, kau bersamaku, kemenanganku. Kau kemenangan kami ya Tuhan. You are our victory, Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Ku percaya, ku percaya, kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu, kau bersamaku, kemenanganku. Oh,
give him praise. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.